Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah kangen belum dengan tulisan Ustadz Yanuar? Saya pagi ini membacakan kembali tulisan beliau ya. Siap yang mendengarkan? Renungan tentang rizki dari arah yang tak disangka. Di suatu hari Senin, seorang anak kecil berkata kepada bapaknya yang jualan tempe di pasar, "Pak, nanti hari Sabtu adalah batas akhir pembayaran SPP sekolahku yang nunggak 3 bulan. Harus segera dilunasi sebelum waktu pengambilan ijazahku di hari Sabtu nanti." Bapaknya berkata, "Kalau begitu Bapak akan jualan tempe lebih banyak dari biasanya agar bisa terkumpul lebih banyak uang untuk bayar SPP-mu di hari Sabtu nanti." Maka dimulai Senin sore si bapak tersebut membuat tempe, mengolah bahan mentah kedelai yang memang prosesnya secara maksimal memakan waktu 4 hari untuk menjadi tempe jika mengolahnya secara manual konvensional. Olahan kedelai tersebut ia taruh di suatu wadah panci besar yang tertutup. Berhari-hari ia memprosesnya sejak Senin sore sampai dengan Jumat sore. Ketika hari Jumat sore, ia membuka penutup panci tersebut dengan harapan bahwa kedelainya pasti sudah waktunya jadi tempe. Ternyata, ia kaget di luar dugaannya masih berbentuk kedelai. Ia menjadi panik karena menurut perhitungannya selama ini ia terbiasa kalau membuat tempe pasti selesai 4 hari. Lalu ia berkata sendiri bermaksud mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, besok Sabtu, aku harus mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk bisa mengambil ijazah anakku. Sore ini kulihat isi panciku masih berupa kedelai, belum menjadi tempe. Padahal rencanaku kalau sore ini sudah jadi tempe, maka besok Sabtu subuh akan kujual semuanya di pasar agar paginya aku segera ke sekolah anakku untuk melunasi tunggakannya. Ya Allah, aku sangat mengharapkan keajaiban darimu untuk segera merubah kedelai ini menjadi tempe." Setelah ia berkata seperti itu, lalu ia menutup kembali pancinya, dan malamnya ia tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan kedelai yang belum berubah menjadi tempe. Lalu di akhir malam menjelang subuh ia mencoba membuka tutup pancinya sambil berkata sendiri, "Ya Allah, berilah keajaiban darimu, rubahlah kedelai ini menjadi tempe." Setelah dibuka ternyata masih berwujud kedelai, maka kecewalah ia dan menutupnya kembali. Lalu setelah subuh ia berangkat ke pasar membawa panci besar yang masih berisi kedelai tersebut. Semua lapak pedagang tempe ramai pembeli, sedangkan lapaknya masih sepi karena ia tidak berkutik oleh kenyataan bahwa kedelai belum berubah menjadi tempe yang akibatnya tidak laku karena para pembeli tentunya lebih suka membeli tempe yang sudah jadi daripada beli tempe yang belum jadi alias masih berwujud kedelai. Setelah waktu berjalan hampir menjelang azan zuhur, ia mencoba membuka lagi tutup pancinya tersebut, mengintip apakah kedelainya sudah berubah menjadi tempe, sambil berkata sendiri, "Ya Allah, berilah keajaiban darimu. Ini jualan satu-satunya yang bisa mendatangkan uang untukku agar segera di siang ini juga aku melunasi biaya sekolah anakku." Setelah ia mengintip, ternyata masih berwujud kedelai. Lantas ia menggerutu kepada Allah, "Ya Allah, mengapa para pedagang tempe yang ku tahu jelas bahwa mereka sering di pasar ini, mereka sering berjudi, sering mabuk, sering bermaksiat, sedangkan mengapa aku bernasib begini padahal aku taat berbakti?" Tiba-tiba di pintu masuk pasar ada seorang ibu yang turun dari mobil mewah sambil menoleh ke sana kemari, sedang menengok
Entah apa yang dia tanya, yang dia cari. Tanya sana, tanya sini. Lalu berjalan mengarah ke lapak si bapak penjual tempe. Setelah tiba di hadapannya, ibu itu bertanya, "Pak, saya cari ke sana kemari, kok para penjual tempe sudah tutup semua ya? Tinggal bapak saja yang masih buka." "Makanya saya ke sini," si bapak berkata. "Benar Bu, tinggal saya saja yang masih jualan. Apakah ibu mau beli tempe?" Si ibu menjawab, "Iya, tapi..." Sebelum si ibu itu meneruskan ucapannya, tangannya si bapak itu mencoba membuka sekali lagi tutup pancinya, berniat mengintip sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, berikanlah keajaiban darimu. Ubahlah kedelaiku ini menjadi tempe sekarang juga. Karena si ibu ini kayaknya mau beli tempe." Setelah ia intip sebentar, ternyata isi pancinya tetap berwujud olahan kedelai. Langsung mengkerut wajahnya melihat kenyataan yang mengecewakan tersebut. Di saat yang bersamaan, si ibu itu melanjutkan ucapannya, "Iya benar Pak, saya mau beli tempe, tapi saya ingin beli tempe yang belum jadi, yang masih berbentuk olahan kedelai." Mendengar ucapan si ibu itu, maka si bapak itu jadi kaget di luar dugaan. Ternyata justru yang dicari si ibu itu bukan tempe yang udah jadi, tapi olahan kedelainya. Lantas si bapak itu bertanya, "Loh, kenapa ibu kok malahan milih yang masih olahan kedelai? Kok enggak beli yang sudah jadi tempe?" Si ibu itu menjawab, "Saya mau ngirim ke anak saya yang di luar negeri. Saya ajari cara membuat tempe. Saya tuntun dan saya bimbing dari jauh lewat video call. Nah, dengan saya kirim olahan kedelai ini, saya targetkan terkirim sampai di sana sekitar 3 harian. Kan pasti sudah jadi tempe." Si bapak menjawab, "Benar Bu, kebetulan memang di saya ini nggak ada tempe, tapi adanya masih olahan kedelai. Dan saya rasa kira-kira 3 hari lagi jadi tempe. Ibu mau beli berapa?" Si ibu menjawab, "Saya butuh sebanyak mungkin. Kalau bisa saya beli semuanya olahan kedelai yang Bapak punya." Setelah terbeli oleh si ibu tadi, maka si ibu itu berlalu meninggalkan pasar. Si bapak penjual tempe berkata sendiri, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku, karena aku tadi telah memaksamu, menuntutmu untuk memberikan keajaiban merubah olahan kedelai jadi tempe. Ternyata justru engkau punya rencana lain di luar dugaanku. Sungguh, jika tadi pagi permintaanku engkau kabulkan berupa berubahnya olahan kedelai menjadi tempe, tentunya aku jual di pagi tadi yang belum tentu laku semua habis, karena banyak juga sainganku para pedagang tempe yang lainnya. Sungguh di luar dugaanku, justru daganganku habis di saat masih dalam bentuk olahan kedelai. Alhamdulillah ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, berkuasa memilih yang terbaik untuk hambanya." Terinspirasi dari surat Al-Qasas ayat 68. Saya bacakan ya surat Al-Qasas ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Yang artinya, Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ini hikmahnya ya. Mudah-mudahan menginspirasi saya juga, nggak maksa-maksa Allah ya, sesuai dengan keinginan saya. Terima kasih, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih Ustadz Yanuar atas renungannya yang saya baca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.